Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannaf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu bab yang terakhir, yaitu bab idhofah. Babul idhofati utawi iki iku bab kang nerangake idhofah. Minal mudhafi askitit tanwina aulunahu ka ahlukum ahluna waqfid bihil ismal ladzi lahu talaqa qatila hulami zaitin kutila wa huwa ala taqdiri fi aulami aw min kamakri laili aw ulami aw abdi zaitin aw ina zujaji aw thawbi khazzin aw kababi saji wa qad malat ahkamu kulli tabi'in mabsutatan fil arba'it tawabi'i. Minal mudhofi bayani saking mudhof. Askit gugurna sira at-tanwina ing tanwin au nunahu utawa nune mudhof ka ahlukum ahluna, kaya contoh ahlukum ahluna. Ahlukum utawi ahli sira kabeh, ahluna iku pira-pira ahli kita. Waqfid lan ngejerana sira bi kelawan mudhof ngejerna al isma ing isim alladzi kang talakang nyandingi apa alladzi lahu maring mudhof kaqatila hulami zaitin kutila, kaya contoh qatila hulami zaitin kutila. Qatila hulami zaitin utai wong kang mateni loro punakawane Zaid, kutila iku den pateni sapa qatila hulami zaitin. Wa huwa utawi idhofah ala takdiri fi iku ing atase ngira-ngiraake maknane fi. Aula min utawa ngira-ngiraake maknane lam. Au min utawa ngira-ngiraake maknane min. Kamakril laili kaya contoh makril laili. Makril laili sandupaya ing dalem wektu wengi utawa tipu daya ing dalem waktu wengi. Au gulamin au abdi zaitin utawa punakawan kaduwe Zaid. Au abdi zaitin utawa kawula kaduwe Zaid. Au ina izujajin utawa wadah saking kaca. Au thawbi khazzin utawa pakaian saking sutra. Au kababisajin utawa kaya lafat babisajin lawang saking kayu jati. Waqat madut lan teman-teman wis lewat
ahkamu kulli tabiin opo piro-piro hukume saben-saben lafat kang manut mabsutotan haleden beber fil arba'i ing dalem perkara papat at-tawabi'i kang piro-piro lafat kang manut. Sebelum kita maknai takrirat, mari kita artikan dulu nadumnya. Qauluhu minal mudhafi askitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Arti nadum yang pertama yaitu adapun tanwin atau nun yang menyandingi alamat i'rab ketika dimudhofkan itu harus dibuang. Seperti contoh ahlukum ahluna. Ahlukum ahluna ay ahlun lakum ahluna lana. Jadi ketika membuat susunan idhofah yaitu mudhof dan mudhof ilaih, maka lafadz yang dimudhofkan tersebut tanwin atau nun yang menyandingi alamat i'rab itu harus dibuang. Qauluhu waqfid bihil ismal ladzi lahu ta'ala kaqatila gulami zaitin kutila. Arti nadam yang kedua, adapun yang mengajarkan mudhof ilaih yaitu lafadz yang menyandingi mudhof ilaih dalam kurung mudhof. Lafadz yang mengajarkan mudhof ilaih itu dinamakan mudhof. Mudhof itu lafadz yang pertama, mudhof ilaih itu lafadz yang kedua. Lah yang dibaca jar itu mudhof ilaih, yang mengajarkan siapa? Lafadz yang pertama yaitu mudhof. Seperti contoh qatila gulami zaitin kutila. Lafadz qatila gulami zaitin ini terjadi susunan idhofah. Yang pertama qatila gulami ini terjadi susunan idhofah, qatila menjadi mudhof, gulami menjadi mudhof ilaih. Maka lafadz qatila ini aslinya qatilani aslinya. Karena kaidah idhofah maka nunnya harus dibuang menjadi qatila gulami. Yang mengajarkan gulami yaitu lafadz qatila. Terus gulami zaitin ini statusnya di samping gulami itu menjadi mudhof ilaih dari qatila juga menjadi mudhof, dinisbatkan ketika disandarkan pada lafadz zaitin. Maka gulam ini bisa disebut mudhof ilaih dilihat dari lafadz qatila, dan juga bisa dinamakan mudhof dilihat dari lafadz zaitin. Maka gulami ini juga tanwinnya dibuang karena menjadi mudhof, dan zaitin ini dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Yang mengajarkan siapa? Lafadz gulami. Qauluhu wa huwa ala takdiri fi aulamin au min kamagril laili au gulamin au abdi zaitin au ina zujaji au thabi khazin au kababi sajin. Dua nadom. Adapun susunan idhofah itu ada kalanya mengira-ngirakan maknanya
fi. Yang pertama fi. Nahwu makrul laili. Makrul laili. Atau mengira-ngirakan maknanya lam. Yang kedua mengira-ngirakan maknanya lam. Nahwu gulamu zaidin. Atau contohnya lagi abdu zaidin. Dua contohnya. Kemudian ketiga, atau mengira-ngirakan maknanya min. Yang ketiga mengira-ngirakan maknanya min. Nahwu ina uzujajin. Ina mengira-ngirakan min. Thawbu khuzzin. Thawbu khuzzin. Itu juga mengira-ngirakan min. Babu sajin, ini juga mengira-ngirakan mananya min. Jadi contohnya tiga, ina uzujajin, thawbu khuzzin, dan babu sajin. Nadam yang terakhir, waqad madat ahkamu kulli tabi'in mabsutotan fil arba'id tawabi'i. Jadi sebenarnya susunan idhofah itu ketika disambung dengan bab jar itu termasuk isim yang dibaca jar sebab susunan idhofah. Ini bagian yang nomor 2. Kemudian kemarin yang bagian nomor 3 itu tabi atau idba atau at-tawabi. Artinya dibaca jarnya itu disebabkan karena ikut pada isim yang dibaca jar. Ini sebenarnya sudah diterangkan pada bab sebelumnya, yaitu di bab marfu'atul asma. Jadi lafadz yang ikut pada isim mu'rab, baik itu dibaca rafa, nasab atau jar, itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Jadi keempat ini sudah diterangkan pada bab sebelumnya. Saya kasih contoh i'rab jar yang ikut pada lafadz sebelumnya, seperti contoh misalnya qoma marartu bizaidin al-karimi. Marartu bizaidin al-karimi. Ini contoh na'at. Artinya al-karimi ini dibaca jar sebab ikut pada lafadz zaidin yang statusnya menjadi man'ut. Al-karimi ini dinamakan na'at atau sifat dari zaidin. Kemudian contoh atof, ini contohnya misalnya marartu bizaidin wa amrin. Wa amrin ini dinamakan ma'tuf dan zaidin ini dinamakan ma'tuf alaih. Ini juga i'rabnya sebab ikut pada lafadz zaidin. Kemudian yang nomor 3 contoh taukid. Contoh taukid ini contohnya marartu bizaidin nafsihi. Nafsihi. Lah ini nafsi ini taukid atau sering disebut dengan taukid maknawi. Taukid maknawi itu lafadznya sudah ditentukan seperti nafsun, ainun, kulun, ajma'u, dan lafadz yang ikut pada ajma'u, akta'u, absa'u, dan abta'u. Misalnya seperti contoh marartu bizaidin nafsihi. Ini berarti taukidnya taukid maknawi untuk menaukiti lafadz zaitun. Marartu bi zaitin nafsihi, hiya awak dhewe ne zaid. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 4 terakhir badal. Seperti contoh marartu bi zaitin akhika. Marartu bi zaitin akhika. Akhika ini badal dari mubdal minhu zaitin. Zaitin ini dinamakan badal
minhu akhika dinamakan badal. Nah, ini termasuk badal kul min kul atau badal mutobek. Karena antara badal dan mubdal minhu itu orangnya sama. Yang diharapkan itu sama, yang terkena hukum ya satu orang itu saja. Ini dinamakan kul min kul. Untuk penjelasan dan keterangannya sudah diterangkan pada bab sebelumnya, yaitu bab marfu'atul asma. Kemudian kita maknai untuk takrirutnya. Qauluhu al-idhofatu wa hiya utawi idhofah lughatan ing dalem lughate al-isnadu iku nyandarake. Wastilahan lan ing dalem istilahe nisbatun iku mbangsaake takyidiyatun kang bangsa ngoyiti baina syai'aini ing dalem antarane suwiji-wiji loro ai ismaini tegese isim loro taktadi kang natrapi apa nisbat injira rothanihima ing kawaca jere lafat kaping pindune syai'aini. Jadi secara istilah al-idhofah itu maknane hubungan pertalian antara dua kalimat isim yang menyebabkan terbaca jernya isim yang kedua. Seperti contoh gulamun dan zaitun. Ini ketika terjadi susunan idhofah, maka antara gulamun dan zaitun ini terjadi hubungan yang menyebabkan lafadz yang kedua itu dibaca jer. Seperti contoh gulamun dan zaitun ketika dijadikan idhofah atau dijadikan satu maka menjadi gulamu zaitin, tidak gulamun zaitun tapi gulamu zaitin. Ini makna daripada idhofah. Qaulu askitit tanwina idza kana ing dalem nalikane ana apa mudhof munawwanan iku den tanwin fala yajtami'u mongko ora dadi kumpul at-tanwinu apa tanwin wal idhofatu lan idhofah. Secara kaidah nahwu tanwin dan idhofah itu tidak boleh kumpul. Artinya ketika terjadi susunan idhofah maka tanwinnya harus dibuang. Wama utawi suwiji-wiji kang agung ahsana iku gawok oleh bagusake apa maqala ba'dihim ing dawe sebagiane ulama. Arti bebasnya ya wama ahsana qala ba'dihim, alangkah indahnya, seperti itu. Ka'anni tanwinun wa anta idhofatun fa aina tarani la tahullu makaniya. Ka'anni kaya temen seduhune ingsun tanwinun iku tanwin wa anta utawi sira idhofatun iku idhofah. Seandainya saya itu tanwin dan kamu itu idhofah, fa'aina taro, fa'aina mongko endi-endi panggonan taro ningali sapa sira ning ingsun, la tahullu mongko ora kena, la tahullu mongko ora kena manggon sapa sira makani ing panggonan ingsun. Jadi kurang lebihnya ketika saya itu tanwin dan kamu idhofah, maka bagaimana caranya kamu bisa melihat saya, sedangkan ketika tempatnya tanwin tersebut itu tidak bisa ditempati idhofah. Jadi jangan menjadi tanwin dan idhofah karena tidak mungkin kumpul. Tanwin dan idhofah itu tidak mungkin kumpul. Ketika ada tanwin ya tidak ada idhofah, ketika ada idhofah maka tidak ada tanwin. Qaluhu aununau allati rupanin nun
tala kang nyandingi apa allati al-i'raba ing i'rab. Artinya nun yang dibahas pada nazam tersebut adalah nun yang menjadi alamat i'rab, bukan nun balungan kalimah, itu bukan. Seperti misalnya lafadz Utsmanu misalnya. Lah ini nunnya kan bukan nun alamat i'rab, tapi nunnya itu balungan kalimah, maka ketika dimudhofkan tidak perlu dibuang karena nun yang harus dibuang itu adalah allati tala al-i'rab, nun yang menyandingi alamat i'rab. Misalnya nunnya isim tasniyah atau nunnya jamak mudzakkar salim, itu ketika dimudhofkan maka harus dibuang. Wa inna ma wajabalan angin pestine wajib tajridul mudhofi apa nyepekake mudhof minat tanwini saking tanwin wan nuni lan saking nun. Alasane li annahuma karena teman setuhune tanwin wan nun ya dulani iku nuduhake karone apa tanwin wan nun ala kamalil ismi ing atase sempurnane isim. Wal idhofatu utawi idhofah tadullu iku nuduhake apa idhofah ala nuksonihi ing atase kurange isim. Wa syai'u utawi suwi-wiji al-wahidu kang siji la yakunu iku ora ana apa asyai'ul wahid kamilan iku sempurna wa naqison lan kurang fi halatin ing dalam tingkah wahidatin kang siji. Jadi mudhof itu harus disepikan dari tanwin dan nun, itu mutlak, itu syaratnya. Jadi mudhof itu tidak boleh ada tanwin atau nun ketika lafadz itu dimudhofkan, walaupun awalnya itu ada tanwin atau ada nunnya yang menyandingi alamat i'rab, maka itu harus dibuang ketika menjadi mudhof. Karena apa? Li annahuma yadullani ala kamalil ismi. Karena keduanya yaitu tanwin dan nun itu adalah termasuk perkara yang menunjukkan kesempurnaannya isim. Maka ketika lafadz kok ada tanwin dan nun, itu bisa dipastikan atau sangat yakin sekali kalau lafadz tersebut itu isim, maka alamat kesempurnaannya isim itu yaitu tanwin dan nun. Lah sedangkan idhofah itu tadullu ala nuksoni, justru idhofah itu menunjukkan kekurangannya isim. Kok bisa menunjukkan kekurangannya isim? Ya iya, karena lafadz yang seharusnya itu ada tanwin justru dibuang, lah itu kan berarti mengurangi keotentikan daripada isim itu sendiri. Lah ketika terjadi kontradiksi atau sesuatu yang berlawanan, yaitu yang satu itu menunjukkan kamalul ismi dan yang satunya itu menunjukkan nukson, artinya kekurangannya isim, ini tidak boleh dijadikan satu. Tidak mungkin menjadikan satu perkara yang mana keduanya ini saling berlawanan. Yang satu itu menunjukkan kesempurnaannya isim dan yang kedua ini menunjukkan kekurangannya isim, maka tidak boleh dijadikan menjadi satu. Kemudian alasan yang kedua yaitu wali annal idhofata lan krana temen setuhune idhofah tadullu iku nuduhake apa idhofah alal ittisoli ing atase tetemu ittisol atau sambung. Wa tanwin lan tanwin ya dulu iku nuduhake apa tanwin al infisoli ing atase bisa. Alasan yang kedua, kalau idhofah itu menunjukkan ittisol, artinya ittisol itu sesuatu yang disambung menjadikan satu, itu ittisol. Lah sedangkan tanwin ini justru menunjukkan infisol. Infisol itu terpisah. Jadi ya sudah beda antara idhofah dan tanwin, itu memang tidak bisa dijadikan satu. Qaluhu ka ahlukum ahluna, al aslu utawi asline ahlukum dan ahluna iku lafat ahlun lakum wa ahluna lana. Di aslinya itu sebelum dijadikan susunan idhofah itu ahlukum aslinya ahlun lakum, ada tanwinnya. Yang ahluna aslinya ahluna lana, ada
ada wawu sebagai alamat i'rab yaitu jamak mudzakkar salim dan nun sebagai yang menyandingi alamatul i'rab. Fahudifat mongko den buang alamu apa lam fihi ma ing dalem lafat ahlun lakum wa ahluna lana. Jadi lam yang ada pada lakum dan lana itu dibuang. Litakhfifi krono ngentengake, alasannya ketika terjadi iklal ini berarti diiklal sesuai dengan kaidah dari lidahnya orang Arab, untuk meringankan itu lamnya itu harus dibuang. Qauluhu takdiri fi. Jadi di nadom itu diterangkan bahwa susunan idhofah itu ada kalanya mengira-ngirakan mana fi, ada kalanya mengira-ngirakan mana lam, dan ada kalanya mengira-ngirakan mana min. Kapan mengira-ngirakan salah satu dari ketiganya tersebut? Wa dzalika utawi mengkono-mengkono pertelane takdiru fi iku idza kana ing dalem nalikane ana al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih dzarfan iku dadi dzaraf lil mudhofi mari mudhof. Jadi susunan idhofah mengira-ngirakan makna fi itu ketika mudhof ilaih itu dzaraf dari mudhof atau lafaz sebelumnya. Seperti contoh makrul laili. Jadi mudhof ilaihnya kan al-laili. Al-laili itu menunjukkan mana dzaraf, yaitu waktu malam. Qaulu au lamin. Tadi menerangkan maknanya fi saja, kemudian yang lam. Lil milki nuduhake makna milik. Awil ikhtisasi utawa nertentokake. Awil istihqaqi utawa makna amrih ngehaki. Di lam itu faidahe ada milik, ada al-ikhtisas dan ada al-istihqaq. Wa dzalika utai mengkono-mengkono pertelan lam. Kapan susunan idhofah itu mengira-ngirakan lam? Idza kana iku ing dalem nalikane ana al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih malikan iku miliki lil mudhofi maring mudhof. Ketika kapan mengira-ngirakan lam yang bimana milik itu ketika mudhof ilaihnya itu miliknya mudhof. Seperti babun lizaid al malu lizaitin. Oh, kebalik. Jadi ketika mudhof itu milik dari mudhof ilaih, seperti itu. Jadi al malu lizaitin berarti malu zaitin, ketika dia dimudhofkan malu zaitin bondone zaid, itu berarti contoh tersebut itu mengira-ngirakan makna lam yang bermakna milik. Kemudian au muhtasson bihi utawa muhtasson bihi, jadi mudhofnya itu termasuk kekhususan dari mudhof ilaih. Au mustahaqqan lahu utawa ngahaki lahu maring mudhof, atau perkara yang dihaki atau yang berhak untuk mudhof. Qauluhu aw min at-tab sebenarnya aw min qauluhu aw min at-tab'idiyati kang bangsa nuduhake makna sebagian at-tab'idiyah ini. At-tab'idiyati kang bangsa nuduhake makna sebagian. Min ini menunjukkan makna sebagian. Kapan mengira-ngirakan makna min? Yaitu wadzalika utawi mengkono-mengkono pertelane min idza kana iku ing dalem nalikane ana al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih jinsan iku jenis lil mudhofi kaduwe mudhof. Jadi ketika
susunan idhofah itu mengira-ngirakan mana min yang bimana tab'idiyah atau makna sebagian, itu ketika mudhof ilaih itu jenis daripada mudhof, jenis dari mudhof. Misalnya khotamu hadidin, ketika diperlihatkan khotamun min hadidin. Nah, ketika khotamun min hadidin, minnya itu bimana min tab'idiyah, itu syaratnya hadidin itu bagian dari atau jenis dari mudhof ilaihnya itu jenis dari khotam. Jadi hadidin itu jenis dari khotam. Untuk pelajaran atau bab terakhir ini bab idhofah. Kemudian selanjutnya itu sudah khotimatun, artinya sudah penutupan. Untuk hataman saya letakkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian untuk bab idhofah. Khatimatun wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.